Terjebak dalam kejadian yang berulang-ulang seringkali terasa seperti kita hidup dalam lingkaran yang sama. Seolah waktu tidak bergerak maju. Pola ini bisa muncul dalam bentuk pengalaman, hubungan, kebiasaan, atau bahkan perasaan yang terus kembali, meskipun kita sudah berusaha menghindarinya. Hal ini biasanya menandakan ada pelajaran yang belum kita pahami. Atau ada sesuatu dalam diri kita yang masih belum selesai, ada luka yang belum sembuh. Cara melepaskannya bukan dengan melawan keras pola itu, melainkan dengan kesadaran. Saat kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat apa yang sedang terjadi, kita bisa menemukan akar dari pengulangan tersebut. Apakah itu berasal dari luka lama, ketakutan, atau keyakinan yang kita simpan tanpa sadar? Hidup seringkali terasa seperti sebuah labirin tanpa pintu keluar. Begitu juga yang dialami seorang manusia biasa, yang hari-harinya penuh dengan kejadian yang terus berulang. Setiap kali ia mencoba berjalan ke arah baru, jalan itu ternyata bermuara pada lorong yang sama. Ia mulai bertanya-tanya, apakah takdir memang sudah mengunci jalannya? Atau justru ada sesuatu dalam dirinya yang belum terselesaikan? Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang serupa. Beban di dadanya tak pernah hilang. Situasi di sekitarnya berubah, orang-orang datang dan pergi. Namun inti dari pengalaman yang ia jalani tetaplah sama. Konflik, kesalahpahaman, kegagalan, bahkan rasa kehilangan selalu hadir dalam pola yang nyaris identik. Ia mulai merasa hidupnya bukan sekadar perjalanan, melainkan seperti sebuah lingkaran. Lingkaran itu begitu rapat, seperti jerat halus yang tak kasat mata, tetapi kuat menahannya. Ia terjebak di dalamnya, ia ingin keluar namun tak kuasa. Semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin erat pula lingkaran itu melilitnya. Dan pada suatu malam, dalam keheningan yang panjang, ia bertanya dalam hati, mengapa semua ini berulang? Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh hidup kepadaku? Pertanyaan itu menggema terus-menerus namun tidak ada jawaban atas itu. Hanya keheningan yang menuntunnya untuk mendengarkan lebih dalam. Hari demi hari, ia mencoba mengamati. Ia menyadari bahwa setiap kejadian yang berulang selalu memunculkan emosi yang sama. Rasa kecewa, rasa marah, rasa takut, dan merasa tidak berdaya. Seakan-akan hidup menekan tombol yang sama. Dan ia pun bereaksi dengan cara lama yang tak berubah. Kesadaran itu datang bagai cahaya kecil di tengah kegelapan. Ia mulai mengerti bahwa pengulangan itu bukan hukuman, melainkan cermin. Hidup sedang mencerminkan bagian dirinya yang belum disadari. Luka lama yang belum diobati, dan keyakinan lama yang belum dilepaskan. Ia teringat pada masa kecilnya. Bagaimana ia selalu merasa harus membuktikan dirinya agar diterima. Bagaimana ia selalu berusaha melakukan hal-hal sesuai keinginan orang lain hanya sekedar ingin mendapatkan cinta. Dari situlah akar kegelisahannya tumbuh. Membuatnya selalu mencari pengakuan, bahkan dalam hal-hal kecil. Setiap penolakan atau kegagalan terasa seperti pengulangan luka lama. Luka lama yang tidak disembuhkan memang akan terus mencari jalan untuk diperhatikan. Dan jika kita terus mengabaikannya, ia akan kembali lewat kejadian yang mirip. Hingga kita benar-benar menatapnya dengan jujur. Ia mulai mengubah pendekatannya. Alih-alih melawan atau lari dari kejadian itu, ia mulai duduk diam dan menghadapinya. Ketika rasa sakit muncul, ia bertanya, "Apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Apa yang harus aku pahami dari kehadiranmu?" Perlahan, ia mulai menemukan jawabannya. Rasa sakit itu ingin mengajarkannya untuk berhenti mencari kebahagiaan dari luar. Ia berhenti berharap mendapat pengakuan dari orang lain. Semua pengulangan itu seakan berkata, "Lihatlah ke dalam, berhentilah bergantung pada dunia luar untuk merasa berharga." Setiap kali pola itu muncul, ia mencoba memberi respon berbeda. Jika dulu ia marah, kali ini ia memilih diam. Jika dulu ia menyalahkan, kali ini ia mencoba menerima. Jika dulu ia menolak, kali ini ia merangkul pengalaman itu sebagai guru. Awalnya sulit, bahkan terasa mustahil. Tapi sedikit demi sedikit, ia merasakan perubahan. Lingkaran yang dulu begitu kuat mencengkeram kini mulai longgar. Bukan karena kejadian di luar berubah, melainkan karena dirinya yang belajar menghadapi dengan kesadaran baru. Ia sadar bahwa pelepasan tidak datang karena berhasil mengendalikan hidup, tetapi karena mampu menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan.
Dengan penerimaan itu, energi yang dulu ia habiskan untuk melawan akhirnya bisa ia gunakan untuk memahami. Hari-hari berikutnya, pola lama masih muncul, tetapi ia sudah tidak lagi sama. Rasa takut masih ada, tetapi tidak lagi berkuasa penuh. Luka lama masih mengetuk, tetapi tidak lagi mampu menggiringnya pada jalan buntu. Di titik ini, ia mulai merasakan kebebasan yang sederhana. Kebebasan bukan berarti kejadian buruk tidak pernah datang, melainkan bagaimana ia tidak lagi diperbudak oleh reaksi yang sama. Kebebasan berarti memiliki pilihan untuk merespon dengan cara baru. Ia belajar bahwa hidup adalah guru sabar yang tidak pernah bosan mengulang pelajaran. Jika kita tidak paham, pelajaran akan kembali hadir dalam bentuk lain. Dan hanya dengan kesadaran, kita bisa naik ke bab berikutnya. Ia mulai menulis catatan kecil setiap kali kejadian berulang datang. Ia menuliskan apa yang dirasakannya, bagaimana biasanya ia bereaksi, dan bagaimana ia ingin merespon kali ini. Catatan itu menjadi saksi bahwa ia sedang tumbuh, meski perlahan. Dalam catatan itu ia menulis, "Aku bukan lagi tawanan pola lama. Aku memilih merespon dengan kasih, bukan ketakutan. Aku memilih menerima, bukan menolak. Aku memilih melihat, bukan lari." Kata-kata itu menjadi doa sekaligus kompas dalam perjalanan. Dengan latihan yang konsisten, ia mulai merasakan ruang di dalam dirinya. Ruang itu membuatnya bisa bernafas lebih lega, tidak lagi sesak oleh jerat pengulangan. Ruang itu juga memberinya kekuatan untuk melihat bahwa semua kejadian baik atau buruk adalah bagian dari perjalanan pulang menuju dirinya sendiri. Satu persatu, hal-hal yang dulu membuatnya terjebak kini kehilangan kuasanya. Ia tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi larut dalam putaran emosi yang sama. Lingkaran itu perlahan runtuh, karena ia sudah mempelajari inti pelajarannya. Ia sadar bahwa rahasia melepaskan bukanlah berusaha keras memutus lingkaran, melainkan menyadari dan menerima dengan sepenuh hati. Dari kesadaran itu lahirlah kekuatan yang lebih halus. Kekuatan untuk tidak lagi terikat. Semakin ia menerima, semakin ia merasa damai. Damai bukan karena hidup bebas masalah, melainkan karena ia tidak lagi menolak kenyataan. Ia tidak lagi hidup sebagai tawanan, melainkan sebagai pejalan yang belajar dari setiap langkah. Ketika orang lain melihatnya, mereka mungkin heran mengapa ia tampak lebih tenang, lebih lembut dalam bersikap. Mereka tidak tahu betapa panjang perjalanan yang ia lalui untuk bisa sampai pada titik itu. Betapa banyak luka yang ia pelajari hingga berubah menjadi cahaya. Sekarang ia tidak lagi membutuhkan pengakuan. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki lingkarannya sendiri, pelajarannya sendiri, dan jalannya sendiri. Ia hanya bisa berbagi bahwa jalan keluar selalu ada, meskipun kadang tersembunyi di balik pengulangan yang melelahkan. Kini ia mengerti, hidup tidak pernah mengulang sia-sia. Setiap kejadian yang kembali datang adalah undangan untuk bangun, untuk lebih sadar, untuk lebih dewasa. Hidup tidak berniat menghukum, melainkan mengajarkan. Di titik itu, ia berhenti melawan dan mulai bersyukur. Bersyukur atas setiap pengulangan, karena tanpa itu, ia tidak akan pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Bersyukur karena lingkaran itu akhirnya membawanya kepada kebebasan batin. Dengan kesadaran baru, ia melangkah lebih ringan. Hidup masih penuh misteri, tetapi hatinya tidak lagi terikat pada pola lama. Sekarang ia tahu, jikapun suatu hari lingkaran baru muncul kembali, kini ia punya bekal untuk menghadapinya dengan tenang. Ia belajar bahwa kebebasan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berlangsung. Setiap hari adalah kesempatan untuk melepaskan sedikit demi sedikit keterikatan lama, dan untuk membuka ruang bagi cahaya yang lebih luas. Akhirnya, ia menyadari satu hal penting, bahwa yang mengikat dirinya bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan cara ia bereaksi terhadapnya. Begitu ia mengubah respon, ia menemukan kunci untuk membuka pintu kebebasan. Dan pada hari itu, ia berdiri di tepi lingkaran lama, menatapnya sekali lagi. Ia tersenyum, bukan karena lingkaran itu hilang, melainkan karena ia tidak lagi menjadi bagiannya. Ia telah bebas, bukan dari hidup, tetapi dari belenggu dalam dirinya sendiri.